Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan pagi hari ini, kita akan memperagakan bagaimana cara pembuatan kompos daun. Di mana kompos daun ini adalah hasil dari kerja penanganan prasarana dan sarana umum di Kelurahan Cengkareng Timur yang dilaksanakan secara rutinitas oleh para PJLP PPSU Kelurahan Cengkareng Timur. Di dalam penanganan prasarana di lapangan, di mana PPSU menemukan beberapa sampah yang ada di lapangan seperti sampah organik dan sampah anorganik. Tugas rutinitas mereka adalah melakukan pemilahan dan pengurangan sampah sesuai dengan instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kemudian hasil kerja mereka di lapangan dipilah anorganik, dikumpulkan dan dijual ke bank sampah Matahariku, Kelurahan Cengkareng Timur. Kemudian sampah organik, khususnya sampah daun, dikumpulkan untuk dibawa ke bank kompos. Kemudian bahannya dikumpulkan di bank kompos Matahariku, lalu dipersiapkan untuk menjadi bahan kompos. Nah, berikut ini saya akan memperagakan bersama teman-teman PJLP PPSU bagaimana cara pembuatan kompos daun. Proses pertama tentunya adalah daun yang telah dikumpulkan dicacah. Siapa kita? Siapa kita? Kita bangga Jakarta menjadi lebih indah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kita cinta Jakarta bersih. Siapa kita? Siapa kita? Kita bangga Jakarta menjadi lebih indah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kita cinta Jakarta bersih. Jakarta bersih. Jakarta bersih. Jakarta bersih. Jakarta bersih. Berikut ini saya sampaikan langkah-langkah pembuatan kompos daun. Yang pertama, kita akan siapkan bahan-bahan aktivator, di antaranya seperti kita lihat di sini sudah ada M4, kemudian molase atau gula. Kita tidak punya molasenya, kita akan gunakan gula. Gula bisa digunakan gula merah dan juga bisa digunakan gula pasir. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan air kelapa atau air cucian beras, ya. Lalu kita akan campurkan untuk menjadi satu. Coba tolong diperagakan. Bapak Ibu, ini adalah M4, ya, M4 yang kita campur dengan 10 liter air, dan airnya kita menggunakan air bersih Bapak Ibu. Kemudian kita campurkan tambahan dengan gula pasir. Nah, ini setelah kita campur secara merata, kita aduk perlahan-lahan, di mana M4 atau molase
sudah dicampur menjadi satu di dalam air, lalu kita ratakan dengan cara mengaduk. Nah, setelah ini selesai, maka aktivator ini sudah siap untuk digunakan. Nah, ini perbandingannya adalah 10 liter air kita gunakan 1 liter molase atau 1 kilogram gula. Kemudian kita tambahkan lagi M4-nya. Untuk tahap berikutnya, setelah tercampur rata, kita akan mempersiapkan bahan baku untuk pembuatan kompos. Yang pertama adalah bahan baku yang sudah kita cacah, yaitu sampah daun hasil kerja PPSU Kelurahan Cengkareng Timur yang telah dicacah menggunakan mesin cacah. Ya, ini sudah kita cacah. Bapak Ibu melihat, ya, inilah hasil cacahan kita. Coba Pak, langsung diaduk saja. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini adalah daun ranting-ranting kecil yang sudah kita cacah menggunakan mesin. Kita bersihkan. Setelah dibersihkan, sampah daun ini akan kita campur, ya. Campurannya menggunakan serbuk kayu. Ya, tolong serbuk kayu. Ya, coba. Nah, ini serbuk kayu. Nah, serbuk kayu ini kami peroleh dari pengrajin kayu, termasuk mebel, kemudian pembuat kusen, dan sampah-sampah hasil serutan ini tidak dibuang, lalu kami kumpulkan untuk bahan pembuatan kompos. Nah, ini diaduk sampai merata. Bahan ini semua berbanding 2:1. Jadi kompos 2, bahan-bahan pelengkapnya 1. Ya, perlahan-lahan sampah ini, sampah yang sudah kita cacah, kita aduk sampai merata, lalu kita campurkan dengan sekam bakar. Kita aduk sampai merata. Nah, ini namanya sekam bakar. Yang pertama daun hasil cacah, kemudian serbuk kayu, kemudian sekam bakar. Kemudian nanti kita campurkan kembali dengan pesak. Coba pesaknya, ini sudah tercampur. Berikutnya adalah pesak. Ini bahan yang keempat. Yang pertama kita sudah campurkan daun yang sudah dicacah, serbuk kayu, kemudian sekam bakar, kemudian pesak. Kemudian kalau ini sudah tercampur merata Bapak Ibu, kita tambahkan bahan pelengkap lainnya, kokopit. Kokopit ini adalah bahan yang terbuat dari serabut kelapa. Ini semua adalah sampah-sampah yang sudah tidak terpakai, yang dikumpulkan dari para pedagang kelapa parut. Dikumpulkan lalu dicacah, diaduk sampai merata kokopitnya. Dan setelah itu yang ke-6 adalah pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini bisa dari pupuk kandang kambing, kemudian pupuk kandang yang terbuat dari pupuk kandang ayam, kotoran ayam, dan juga kotoran sapi. Nah, ini kita menggunakan kotoran kambing. Nah, ini ada kotoran kambing. Kotoran kambing ini kami kumpulkan, sebagian udah kami ayak, kemudian sebagian yang kasar juga kami kumpulkan untuk dicampur. Ini pencampuran yang ke-6, pembuatan kompos. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, kita membutuhkan tanah. Namun tanah yang kita gunakan bukan sembarangan tanah. Jadi tanah yang kita gunakan adalah benar-benar tanah yang subur. Tanahnya gembur dan tidak lengket
ya, tidak menggumpal. Ini biasanya kita gunakan selain tanah merah, kita gunakan yang paling bagus adalah tanah Lembang. Nah, ini tanah Lembang ini, ya. Nah, kemudian bahan yang ketujuh ini kita akan campurkan ke bahan-bahan yang sudah kita campurkan terlebih dahulu. Nah, ini tanah Lembang. Untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak punya tanah Lembang, bisa menggunakan tanah yang dari kebun. Tanah yang dari kebun bisa diambil yang paling atas. Tanah yang paling atas kita kumpulkan untuk tambahan pembuatan kompos. Nah, ini tanah suburnya kita campur, kita aduk sampai merata. Kita akan fermentasi menggunakan aktivator yang sudah kita aduk dan sudah kita ratakan dan sudah dipersiapkan di ember. Ini nanti akan disiram secara merata molase. Nah, ini bahan-bahan aktivator adalah M4. Bisa juga kita ganti dengan gula. Gulanya boleh menggunakan gula merah dan juga bisa diganti dengan gula pasir. Dan apabila Bapak Ibu di rumah ada bahan-bahan seperti sisa atau limbah air cucian beras, bisa juga ditambahkan. Kemudian ada air kelapa juga bisa ditambahkan. Ini sudah tercampur merata Bapak Ibu dengan perbandingan 2:1. Nah, ini aktivator yang sudah kita campurkan tadi. Lalu kita siramkan ke bahan-bahan yang telah kita aduk sampai merata. Di antaranya kompos, bahan yang telah kita cacah tadi, ya, daun yang telah dicacah, kemudian serbuk gergaji atau serbuk kayu, kemudian ditambahkan lagi sekam bakar, kemudian pesak atau sekam mentah, kemudian ditambahkan kokopit, ditambahkan pupuk kandang terbuat dari kotoran sapi atau juga ayam, boleh juga menggunakan kotoran kambing. Yang jelas ini adalah pupuk kandang yang kita gunakan. Kemudian kita campurkan, yang terakhir adalah tanah subur. Nah, tanah subur ini dengan ketentuan tidak boleh lengket dan juga tidak boleh menggumpal. Jadi kita akan menggunakan tanah yang sudah gembur atau sering kita pakai dengan menggunakan tanah dari Lembang. Setelah ini nanti tercampur secara merata, bahan yang sudah diaduk ini siap kita masukkan dalam wadah, lalu kita akan siram kembali dengan aktivator sampai merata, basah, kemudian akan kita tutup rapat. Untuk selanjutnya akan diproses fermentasi. Jadi lebih indah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kita cinta Jakarta bersih. Bahan sudah tercampur, sudah kita masukkan ke dalam kotak untuk proses fermentasi. Nah, fermentasi ini selama 21 hari atau 3 minggu. Coba, ini sudah selesai, disiram, terakhir diratakan. Nah, ini untuk menjaga supaya tetap posisinya tetap lembab. Lebih indah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Nah, ini pelan-pelan kita ratakan untuk penyiraman aktivatornya. Siapa kita? Kita bangga Jakarta menjadi lebih indah. Siapa kita? Siapa kita? Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah tercampur Bapak Ibu, sudah basah ya. Ini seperti ini. Kalau digenggam sudah tidak tabur lagi
Ya, ini siap kita proses untuk fermentasinya selama 21 hari atau 3 minggu. 21 hari kompos ini sudah siap untuk digunakan dan sudah matang. Nah, ini sudah rata seperti ini. Semua. Nah, ini sudah rata, ya. Habiskan dulu aktivatornya. Mentari kotor bau tak mampu menghentikan langkah kita untuk jadikan Jakarta lebih indah. Kami setia. Ya, ini sudah selesai. Sudah kita siram secara merata. Semua bahan sudah menjadi satu, sudah kita masukkan dalam wadah. Kemudian kita tutup. Ya, kita tutup, lapisin. Ya, sudah kemarin kali Bapak Toko. Nah, ini selama 4 hari kita tutup, kemudian pada hari keempat lalu kita buka, ya. Kita buka selama kurang lebih 10 menit, ya, untuk proses penguapan. Kemudian kita siram kembali, lalu kita rapikan dan kita tutup. Dan untuk hari kelima, keenam dan seterusnya sampai 21 hari kita melakukan penyiraman setiap hari dengan waktu proses kurang lebih 5 menit untuk dibukakan tutup daripada kotak kompos kita. Nah, ini sudah selesai, kita tutup. Akan kita buka kembali selama 4 hari. Nah, demikianlah Bapak Ibu proses pembuatan kompos. Siapa kita? Siapa kita? Kita bangga Jakarta menjadi lebih indah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kita cinta Jakarta bersih. Jakarta bersih. Jakarta bersih. Jakarta bersih. Jakarta Nah, kemudian saya akan tunjukkan hasil dari proses pembuatan kompos yang sudah matang atau sudah siap pakai. Ini kompos yang sudah matang, ya, yang diproduksi oleh Bank Sampah Matahariku, Bank Kompos Matahariku, ya. Nah, ini bahan ini sudah siap untuk kita jual atau kita pasarkan. Dan kegunaannya adalah untuk media tanam, ya. Kemudian bisa juga digunakan sebagai pupuk. Nah, ini tanaman, contoh tanaman yang sudah kami tanam dengan menggunakan media tanam dari hasil produksi PPSU Kelurahan Cengkareng Timur. Kemudian mana lagi, Mbak? Tolong. Sudah cukup subur, ya. Nah, ini tricolor, cukup merah sekali, ya. Ini menggunakan media tanam hasil produksi PPSU Kelurahan Cengkareng Timur yang sudah digunakan. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah pemakaian media tanam yang kita olah, hasilnya seperti ini. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan di dalam masa pandemi COVID-19. Kita semua diberikan kesehatan
dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa, dan kita bisa lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat lebih banyak menggunakan fasilitas-fasilitas di luar, baik itu ruang terbuka maupun ruang tertutup. Namun karena masa pandemi ini tentunya kami membatasi beberapa orang yang ikut di dalam membuat atau proses pembuatan kompos daun hasil kerja daripada PPSU Kelurahan Cengkareng Timur di wilayah Kelurahan Cengkareng Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan dan sajikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.